Punya ya teman-teman yang waktu kami masih lebih muda, mereka mungkin agak menunjukkan karakter-karakter yang di atas, yang tadinya agak childish, yang tadinya agak agak berpikir mereka tuh paling bener gitu. Tapi terus setelah ditempa oleh kehidupan dewasa, kehidupan nyata itu, mereka dia jadi bertumbuh, dan sekarang aku yang menganggap dia salah satu teman yang cukup dekat gitu. Jadi sebenarnya kalau orang itu nggak ada perubahan dari yang karakter-karakter tadi di atas, dan mereka begitu-gitu aja gitu cara hidupnya, itulah yang mesti dijauhin. Gitu. Yang tidak safe, yang unsafe. Gitu. Aku sih ya gitu, yang aku lihat ada satu yang begitu yang berubah, jadi aku sekarang bisa dekat sama dia. Tapi nggak tahu deh kalau ada yang nggak berubah dari lama sampai sekarang begitu aja, kayak teman yang berpikir paling benar itu, mereka apakah dia berubah atau apakah kelihatan ada sedikit perubahan atau ada? Sampai saat ini belum sih, masih cenderungnya begitu ya. Kembali lagi sih, karena kan ini kan tadi yang kita bahas kan adalah ciri-ciri dari kepribadian dia, dari karakternya dia gitu loh. Yang mana sebenarnya ciri-ciri ini ya bisa berubah dari dalam diri dia sendiri. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Wong kita kasih pendapat aja dia defensif. Harus dari dia sendiri yang memulai, entah gimana. Dia tiba-tiba mempunyai pengalaman yang membuka pikiran dia atau apa itu aja. Jadi kalau dari ini sebenarnya ciri-ciri yang tadi kita sebutkan, yang kami sebutkan di sini, itu dari karakter orangnya ya, dari karakter dalam. Nah, jadi maksudnya di sini kita tuh memberikan informasi kalau kalian menemui teman-teman atau mungkin teman-teman di sekitar kalian, di sekitar audiens ini ternyata ada yang begitu, oh berarti kita udah bisa mendeteksi kawan ini adalah kawan yang bisa menjadi lawan suatu waktu seperti itu, kalau modelnya seperti itu. Tapi bagaimana dia bisa berubah, kayak terjadi perubahan dalam dirinya, itu kembali lagi dari dianya sendiri gitu loh. Kita nggak bisa ngubah gitu. Itu juga teman aku yang yang sekarang udah ada perubahan itu, aku nggak ada sangkut pautnya gitu. Dia menjalani hidupnya sendiri, dan dia mungkin mendapatkan pengalaman hidup yang baru, atau ya mendapatkan suatu pencerahan entah gimana, akhirnya dia yang memulai, memang harus dari dirinya sendiri lah. Yang gitu. Cuma ya tadi seperti yang kita sampaikan, yang ciri terakhir tadi itu juga sebenarnya kayak ciri-ciri kalau 1-8 tadi ada di orang tersebut, otomatis ciri-ciri 9 ini tadi yang stagnan itu pasti ada di orang itu. Akan ngikut ya. Betul. Seperti itu. Aku juga ada soalnya orang yang dari dulu sampai sekarang, pokoknya dari awal kenal sampai sekarang nggak berubah dari caranya ini, dan dia benar-benar nggak bertumbuh. Benar-benar nggak bertumbuh, dan itu menyebabkan bukan cuma dia, tapi suaminya juga jadi nggak bertumbuh. Hidupnya justru bukannya maju, malah jadi mundur gitu. Padahal hidup mereka sebelumnya bagus banget gitu, punya karir yang bagus dan segala macam, tapi terus stagnan, dan sekarang malah jadi agak perlu ditolong. Gitulah. Itulah. Jadi yang harus diingat dalam memilih teman, kita harus pinter-pinter milih teman, karena berkaitan dengan ayat hari ini. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang.